Ya Habibi ya Muhammad. Penanya dari Jawa Barat, Habib, dari Cianjur. Assalamualaikum Habib, saya Nadira. Saya udah 1 bulan mengalami kecemasan berlebih, takut mati sampai-sampai mengganggu sholat saya, Habib. Mohon nasihatnya, Habib. Rasa takut mati itu adalah sesuatu hal yang baik. Hal yang baik itu tidak mungkin berdampak jelek. Seperti halnya dzikir. Gak mungkin, dzikir itu hal yang baik. Hal yang baik itu pasti dampaknya baik. Buahnya baik. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang dzikir sama Allah hatinya tenang. Habib, saya kalau dzikir sumpek. Gak mungkin itu. Berarti Anda ini gak dzikir. Loh, saya dzikir, Beb. Saya baca la ilaha illallah. Setiap saya baca la ilaha illallah, saya tambah sumpek. Anda gak dzikir. Anda cuma mengatakan la ilaha illallah. Anda gak dzikir. Apa maksudnya? Hati Anda lupa sama Allah. Mungkin hati Anda maksiat ketika lisan Anda membaca la ilaha illallah. Karena inti dzikir itu ingat sama Allah. Dzikir itu apa sih? Ingat Allah. Tapi kalau lisan kita membaca la ilaha illallah, tapi hati kita maksiat sama Allah, kita ini nggak dzikir. Gitu. Maka ini orang kebanyakan dzikir, Beb, gila. Nggak ada. Nggak ada. Bohong. Nggak usah kita tanya orangnya, pasti bohong. Kalau benar gara-gara dzikir dia gila, bohong. Kenapa? Dzikir kata Allah membuat hati tenang kok. Kok membuat orang gila? Orang gila itu kenapa sih? Karena ketakutan. Karena terlalu sumpek. Dia sampai nggak kuat hatinya, kepalanya menahan rasa sumpek, menahan rasa takut yang berlebihan. Dia gila. Ya, orang dzikir membuat hati tenang. Ada orang hatinya tenang gila? Gak ada. Orang hatinya tenang itu akalnya semakin hidup, semakin bertambah, semakin cemerlang. Dia bisa mengatasi semua keadaan dengan hati yang tenang itu. Hati yang sejuk, pikiran indah, sejuk, wajah berseri-seri. Orang gila itu sebabnya apa? Artinya sumpek. Takut yang berlebihan. Maka Anda itu tidak takut mati. Kalau Anda itu takut mati, itu akan membuat sholat Anda tambah khusyuk. Bukan malah mengganggu sholat. Anda ini nggak takut mati, Anda ini was-was. Anda ini was-was, penyakit itu. Takut mati itu hal yang baik. Ingat-ingat kematian itu hal yang baik. Aksiru min dzikri hadhimil laddat, kata Nabi. Perbanyak menyebut kematian. Supaya apa? Supaya kita takut. Kalau takut, sholat akan khusyuk, kita akan mati. Bahkan Nabi menyuruh kita sholat dalam riwayat, sholatlah kamu atau ibadahlah kamu ka'annaka tamutu ghadan. Ibadah kamu seperti kamu besok mati. Besok saya mati. Gimana sekarang? Kalau kita dapat bocoran nih, dapat SMS dari malaikat Israel, besok jam 12 ajal ente datang. Seperti akhirnya Habib Mundir alaihi rahmatullah, dia dalam kisahnya selalu mimpi bertemu Nabi, memberi kabar tentang kematiannya. Inti kurang setahun, inti kurang 6 bulan, inti kurang 4 bulan. Terus seperti itu. Ketika sampai inti besok mati, gimana keadaan beliau? Pastilah siap, konsentrasi penuh ibadah, gak akan terpikir dunia, apalagi maksiat sama Allah. Besok mati, konsentrasi penuh ibadah. Kita disuruh oleh Allah
oleh Nabi SAW, ada perasaan selalu besok saya mau mati. Supaya apa? Bukan supaya kita ketakutan, stres, enggak. Supaya kita hari ini maksimal dalam ibadah, karena besok udah nggak ada lagi ibadah. Itu namanya takut mati. Tapi kalau Anda katakan takut mati, tapi sholat Anda sampai terganggu dengan rasa takut itu bukan takut mati, itu namanya was-was, itu penyakit. Obati, obati dengan apa? Hilangkan perasaan itu dan hibur diri Anda, gitu loh. Anda perlu, kalau saran saya ya, kalau nggak terlalu was-was itu, Anda perlu mempelajari ilmu agama Allah yang luas, sehingga Anda ibadah dengan perasaan tenang, nggak takut salah, nggak diterima. Kemudian Anda perlu menghibur diri Anda. Coba pergi ke tempat-tempat yang indah sambil bersolawat, sambil berzikir, ya. Tapi kalau was-wasnya sudah sangat berat, maka perlu obat. Perlu obat, datang ke ahlinya, dokter, untuk memberikan Anda penenang dengan dosis yang sesuai dengan Anda. Karena kalau orang was-was sudah berlebihan, nggak bisa dinasihati, nggak bisa dengan ilmu, harus dengan medis. Dibantu dengan medis. Dan kemudian nanti dokter itu, psikolog itu akan menurunkan dosisnya sedikit sampai akhirnya Anda udah sembuh. Itu bagi yang udah was-was yang sudah melampaui batas. Kasihan mereka. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insya Allah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insya Allah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah, setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.